alasan Mbak mendirikan UMKM Dapur Julid ini apa? Yang pertama, agar saya bisa mandiri. Yang kedua, saya menambah penghasilan pribadi. Sudah berapa lama sih usaha Mbak ini berdiri? Saya baru merintis usaha ini sekitar 3 bulan yang lalu. Untuk sekarang ini kegiatan promosi yang Mbak lakukan itu lewat apa aja? Yang pertama, promosi yang saya gunakan itu dari mulut ke mulut. Yang kedua itu saya memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook. Produk yang dijual apa saja ya Mbak? Yang pertama itu ada mie julid, yang kedua ada seblak julid, dan yang ketiga itu ada ceker julid. Kalau boleh tahu penghasilan yang Mbak dapatkan selama sebulan itu biasanya berapa? Penghasilan bulanan saya itu tidak stabil, kadang bisa meningkat, kadang juga bisa menurun. Tapi penghasilan bulanan saya mampu memenuhi target yang saya tentukan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andin Patricia Bukhari dengan NIM 2019-110096. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Dapur Julid. Nah, UMKM Dapur Julid merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, Dapur Julid ini berdiri pada tahun 2020 dan berlokasi di Jalan Raya Kalen, Kedung Pring, Desa Warungering, Kabupaten Lamongan. Nah, Della merupakan pemilik dari UMKM Dapur Julid ini. Sebelum mendirikan UMKM Dapur Julid, Della menjalankan usaha online seperti just tip atau biasa kita sebut dengan jasa titip dan pre-order makanan. Nah, Della mendirikan usaha Dapur Julid ini sebagai inisiatif untuk menambah pemasukan uang saku hariannya. Dari keinginannya tersebut, mendorong Della untuk mendirikan usaha Dapur Julid ini. Nah, Della menjalankan segala aktivitas usahanya seorang diri, yang mana usahanya dijalankan mulai dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Hal ini karena Della merupakan seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Lamongan, sehingga masih harus menyelesaikan pembelajarannya di pagi sampai siang hari. Nah, untuk modalnya sendiri, modal Della untuk membuat usaha Dapur Julid ini diperoleh dari tabungan pribadi yang didapat ketika mendapatkan laba dari usaha online-nya yang tadi saya sebutkan, yaitu just tip atau jasa titip dan pre-order makanan. Modalnya itu modal awal kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Untuk peralatannya lainnya dibeli sambil berjalan. Nah, untuk 3 juta rupiah ini terdiri dari 2 juta rupiah dipakai untuk membuat kedai rumah kecil. Nah, untuk 500.000 rupiahnya untuk peralatan seperti piring, sumpit, mangkok, garpu, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk 500.000 sisanya digunakan untuk belanja awal persediaan barang dagang. Nah, usaha Dapur Julid ini mendapatkan respon yang baik dari konsumen, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pesanan yang diterima oleh Della dan penjualan setiap harinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil usaha dan biodata pemilik usaha tersebut. Nah, untuk nama usahanya sendiri itu ialah Dapur Julid. Bidang usahanya di bidang makanan. Alamat usaha Jalan Raya Kalen, Kedung Pring, Desa Warungering, dengan nomor telepon 089 5631 393 2923. Untuk biodata pemiliknya itu, nama pemiliknya ialah Della Trista Eka Saputri, alamatnya Desa Warungering, RT 3 RW 2, Kabupaten Lamongan. Jenis kelaminnya perempuan, tempat tanggal lain Lamongan 8 Agustus 2001. Agamanya Islam, nomor teleponnya 089 563 139 3923. Selanjutnya, produk atau makanan dan minuman yang dijual dari Dapur Julid sendiri ini ialah yang pertama ada makanan, yaitu mie julid varian level mulai 0 sampai 5 dengan cabai mulai 0 sampai 25,
Untuk level 0 sampai level 2 itu mempunyai cabai 0 sampai 10 dengan harga Rp8.000. Dan untuk level 3 sampai 5 itu mulai cabai 15 sampai 25 dengan harga Rp10.000. Yang kedua ada seblak julid, yaitu yang pertama ada seblak original dengan topping mie, kerupuk, makaroni, sayur, telur, dan sosis itu dengan harga Rp7.000. Dan yang kedua ada seblak pentol dengan topping mie, kerupuk, makaroni, sayur, telur, dan pentol dengan harga Rp7.000. Dan yang ketiga ada seblak ceker dengan topping mie, kerupuk, makaroni, sayur, telur, dan ceker dengan harga Rp8.000. Dan yang keempat ada seblak komplit, yaitu dengan topping mie, kerupuk, makaroni, sayur, telur, dan sosis, pentol, dan ceker dengan harga Rp8.000. Dan yang ketiga ada ceker atau kepala julid dengan harga Rp5.000. Dan empat ada dimsum, yaitu dengan harga Rp5.000. Dan untuk minuman sendiri itu ada yang pertama rainbow mochail dengan harga Rp6.000. Yang kedua ada melon squeeze dengan harga Rp6.000. Dan yang ketiga ada blue ocean dengan harga Rp6.000. Dan yang keempat fit mochail dengan harga Rp6.000. Dan yang kelima adalah pop ice varian rasa itu Rp5.000. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irzal Faini dengan NIM 2019-110471. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana rekan saya sebelumnya menjelaskan mengenai profil usaha dan juga produk yang dihasilkan dari UMKM Dapur Julid. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dan juga target pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pemberi yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda pula, dan juga mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Segmentasi pasar dari usaha Dapur Julid sendiri yaitu dikelompokkan menjadi dua, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Yang pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis usaha Dapur Julid yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Warungering dan sekitarnya. Dalam hal ini, usaha Dapur Julid juga menjalankan usahanya di daerah Warungering yang kebetulan juga merupakan tempat tinggal dari pemilik UMKM Dapur Julid. Lalu, yang selanjutnya adalah demografis. Segmentasi demografis usaha Dapur Julid yaitu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan juga masyarakat dengan rentang usia antara 12 tahun sampai dengan 40 tahun. Hal ini sejalan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh UMKM Dapur Julid ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, dimulai dari anak-anak sampai dengan usia remaja maupun dewasa, apalagi pencinta masak makanan pedas. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk. Umumnya, target pasar akan memiliki karakteristik yang sama, baik dari sisi kebiasaan, demografis, dan yang lainnya. Target pasar dari usaha Dapur Julid ini yaitu remaja di daerah Warungering dan semua kalangan masyarakat yang menyukai makanan pedas. Hal tersebut karena usaha Dapur Julid ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu di depan jalan raya tempat masyarakat dari Desa Kalen, Warungering maupun Kedumpring berlalu lalang untuk menjalankan aktivitasnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pesaing. Nah, usaha Dapur Julid ini memiliki pesaing. Berikut merupakan informasi mengenai pesaing dari Dapur Julid. Yang pertama, nama usaha yaitu Seblak Mamayo, tahun berdiri yaitu pada tahun 2019, produk berbagai varian seblak, alamatnya berada pada Desa Kalen, Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, nama usaha Seblak Yahud,
tahun berdiri yaitu pada saat Ramadan tahun 2020. Produk seblak berbagai varian, alamatnya berada pada Desa Kedungpring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan. Berikutnya adalah kondisi persaingan di pasar. Nah, kondisi persaingan di pasar ini tidak terlalu ketat karena produk dari dapur julid ini memiliki keunggulan di packaging yang bagus, tetapi dengan harga yang lebih murah. Sedangkan untuk produk dari pesaing hanya menggunakan plastik dan dimasukkan ke dalam kantong kresek. Nah, usaha dari dapur julid ini unggul dalam hal harga, fasilitas tempat, dan hubungan pelanggan yang baik. Nah, jika dilihat dari banyaknya pembeli, usaha dapur julid ini memiliki lebih banyak pelanggan daripada usaha pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aida Kusuma Dewi dengan NIM 2019-110594. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa marketing. Analisa marketing yaitu penyelidikan ke dalam pelaksanaan marketing untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi hasil dari suatu proses pemasaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa marketing. Yang pertama, strategi produk. Produk dibuat sesaat setelah terjadinya perjanjian dengan pembeli. Artinya, produk dari usaha dapur julid ini dibuat setelah adanya perjanjian di dalamnya. Produk dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, yaitu konsumen bisa nge-request mengenai produk yang akan dibelinya. Yang kedua, kemasan. Produk dari usaha dapur julid ini dikemas dengan menggunakan plastik untuk produk seblak, lalu dimasukkan ke dalam styrofoam, dan untuk produk mie menggunakan styrofoam yang alasnya diberi kertas minyak terlebih dahulu. Lalu untuk produk minuman dimasukkan ke dalam gelas plastik, lalu ditutup dengan cup, sehingga hal tersebut dapat mempermudah konsumen dalam membawa produk dari usaha dapur julid ini. Yang ketiga, strategi harga. Penetapan harga diperoleh oleh penjumlahan bahan baku, biaya operasional, dan pengkiraan laba. Harga yang ditawarkan oleh dapur julid ini termasuk kategori affordable untuk semua kalangan, terutama untuk pelajar dan anak muda. Harga yang ditetapkan untuk makanannya itu sebesar 8.000 sampai 10.000 dan untuk minuman sebesar 5.000 sampai 6.000. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi, kegiatan pemasaran yang dilakukan, manfaat tambahan dan hubungan pelanggan. Yang pertama ada strategi promosi. Promosi yang dilakukan oleh usaha dapur julid yaitu melalui story WhatsApp dan melakukan mitra dengan Gopag atau semacam Gojek di daerah Kedungpring dan sekitarnya untuk mengembangkan dan meningkatkan penjualan produk-produk dari usaha dapur julid itu sendiri. Yang kedua, ada kegiatan pemasaran yang dilakukan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh usaha dapur julid yaitu dengan 3 cara. Yang pertama ada mempromosikan produk-produknya melalui story WhatsApp. Yang kedua, melakukan promosi dengan word of mouth yang dilakukan oleh kerabat atau tetangganya. Dan yang ketiga, dengan cara menjalin kerjasama dengan Gopag. Berikutnya ada manfaat tambahan. UMKM dapur julid ini menawarkan manfaat tambahan yaitu dengan cara menyediakan jasa delivery tanpa biaya untuk daerah yang kawasannya dekat dengan tempat berdirinya dapur julid itu sendiri. Konsumen hanya perlu menghubungi nomor WhatsApp dari dapur julid dan melakukan pemesanan, kemudian produk yang dibeli akan diantarkan ke rumah konsumen. Selain itu, UMKM dapur julid ini menyediakan fasilitas yang nyaman seperti tempat duduk, kursi maupun lesehan dan tempat charger. Dan yang terakhir ada hubungan dengan pelanggan. UMKM dapur julid ini menyadari bahwa membangun hubungan pelanggan penting dilakukan karena untuk menjaga pelanggan tetap setia. UMKM dapur julid ini memiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, yang dimana dapur julid ini berusaha untuk melakukan tindakan pendekatan pelanggan dengan mengetahui sifat dan karakteristik dari pelanggannya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggan tetap UMKM dapur julid ini. Pelanggan tetap dari dapur julid ini merupakan teman SMA dari pemilik dan anak muda di daerah Kecamatan Kedungpring yang menjadikan tempat usaha dapur julid ini sebagai tempat tongkrongan mereka.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Nuraini, 3 NIM terakhir 767 akan melanjutkan presentasi mengenai masukan atau ide dari kelompok kami terhadap UMKM Dapur Julid. Kami dari kelompok 3 melihat adanya potensi bagi UMKM Dapur Julid untuk melakukan branding yang diharapkan dapat membantu usaha Dapur Julid dalam meningkatkan penjualannya. Berikut ini merupakan masukan yang kami usulkan sebagai upaya untuk melakukan branding terhadap UMKM Dapur Julid tersebut. Yang pertama, tagline. Di sini kami memberikan masukan tagline-nya Dowere Juara. Tagline tersebut kami menciptakan karena terinspirasi dari menu pedas yang ditawarkan UMKM Dapur Julid. Selain itu, kami juga menciptakan tagline tersebut untuk membangun image tentang UMKM Dapur Julid bahwa usaha dapat memuaskan rasa cinta pelanggan dengan makanan pedas. Yang kedua, stiker packaging. Setelah dilakukan hasil wawancara, ternyata UMKM Dapur Julid ini tidak memiliki informasi usaha dalam packaging, sehingga penulis berinisiatif untuk menciptakan stiker packaging. Di sini, kami mengambil warna lembut untuk memberikan kesan warna yang sedang tren saat ini, logo koki, dan sentuhan garis berwarna merah muda, dan font warna gelap untuk tulisan, nomor WA, nama IG, dan nama alamat usaha. Untuk stiker packaging ini, menyesuaikan dengan warna dari logo yang sudah ada. Berikut ini merupakan contoh desain dari packaging yang telah kami buat. Yang selanjutnya yaitu sosial media Instagram. Pada awalnya, UMKM Dapur Julid ini sudah mempunyai akun Instagram yaitu @dapurjulid_warung_ering sebagai plafon promosi. Namun, masih kurang memaksimalkan dalam promosikan produknya di plafon tersebut. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 berinisiatif untuk lebih memanfaatkan akun Instagram yang sudah ada sebagai tempat untuk mempromosikan UMKM Dapur Julid tersebut dengan membuat template feed yang menarik. Berikut ini merupakan gambaran template feed Instagram yang kami buat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, baik di sini saya akan menyampaikan kesimpulan analisis marketing pada UMKM Dapur Julid. Pada analisa marketing UMKM Dapur Julid ini terlihat bahwa usaha Dapur Julid mengalami kondisi persaingan yang ketat dengan pesaing yang ada di daerah sekitarnya. Tetapi usaha Dapur Julid ini memiliki keunggulan untuk menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih murah dan mensajikan makanan yang dibilang cukup banyak. Selain itu, usaha Dapur Julid juga memiliki daya tarik pada fasilitas yang sudah disediakan untuk pelanggannya, serta menjaga hubungan baik antara pemilik usaha dengan pelanggan. Selain kesimpulan, di sini saya juga ingin menyampaikan masukan dari kelompok 3, yaitu untuk membantu usaha Dapur Julid ini, kelompok 3 berinisiatif untuk membuat tagline, stiker kemasan, dan akun sosial media Instagram. Tujuan dengan pembuatan tagline, stiker, dan akun sosial media Instagram ini untuk melakukan branding usaha Dapur Julid agar dikenal oleh masyarakat luas, dan tentunya juga dapat mengembangkan usaha Dapur Julid ini menjadi lebih maju lagi. Sekian dari saya, terima kasih.